Wali Kota Madiun raih penghargaan Achievement Award. Pengarahan terkait stunting dan pekerja sosial masyarakat serta penilaian STBM di Kota Madiun. Perhatian pemerintah kota terhadap disabilitas serta antisipasi kebakaran di Kota Madiun. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Hani Fauziah, inilah Madiun This Week. Kota Madiun, kota kecil sedang berkembang. Tentunya diikuti dengan berbagai penunjang. Salah satunya adalah jalan. Wali Kota Maidi bersama stakeholder terkait menggelar FGD membahas tentang rencana induk lalu lintas dan angkutan jalan. Sementara itu, lagi-lagi Wali Kota Madiun diganjar penghargaan. Pada puncak HUT pemerintah Jawa Timur, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini meraih penghargaan ASN Achievement Award 2022. Kategori Kepala Daerah Terbaik dengan predikat pengembangan kompetensi berbasis SDGs transformatif. Wali Kota Maidi bersama dengan stakeholder terkait menggelar fokus group discussion yang membahas tentang rencana induk lalu lintas dan angkutan jalan pada Selasa 11 Oktober di Sun Hotel Kota Madiun. FGD tersebut digelar sebagai upaya untuk mengurai kondisi lalu lintas di kota yang semakin ramai. Wali Kota Maidi menyebut, semakin banyak orang yang datang untuk singgah ke kota, maka semakin banyak pula transportasi yang digunakan. Maka dari itu harus ada perumusan kebijakan dan aturan baru terkait dengan lalu lintas. Dengan dinamisnya aturan yang ada, maka diharapkan mampu mengurai masalah lalu lintas yang ada di kota, yakni kemacetan. Kita melihat kondisi kota kita kan semakin ramai. Semakin banyak orang hari ini, orang itu pasti transportasi. Roda 2, roda 4, roda 3. Mungkin bis. Dengan ramainya di sini, kota tidak mengembang. Semua jalan tetap. Cuma kita paling bisa menyebarkan. Terus ada area-area parkir dan aturan-aturan di sinilah harus kita ini dinamis. Karena banyak kegiatan. Nah, kalau dinamis ini alternatifnya kalau Pahlawan itu tutup 2 jam, kapasitas orang yang lewat itu mobil itu berapa harus alihkan kemana. Disinilah aturan-aturan seperti itu harus segera kita lakukan di Kota Madiun. Disinggung terkait dengan inovasi, Wali Kota Maidi mengatakan telah menginstruksikan pada dinas terkait untuk membuat aplikasi yang bisa memantau kemacetan yang ada di wilayah kota. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur merayakan hari jadinya yang ke-77 tahun pada Rabu 12 Oktober 2022. Puncak peringatan HUT Pemprov Jatim dilaksanakan dengan upacara yang diikuti oleh seluruh kepala daerah di wilayah Jawa Timur. Tidak hanya bagi Pemprov Jatim, acara ini pun menjadi momen spesial bagi Wali Kota Madiun Maidi. Sebab dalam acara tersebut, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu meraih penghargaan, yakni ASN Achievement Award 2022, kategori Kepala Daerah Peringkat Terbaik dengan predikat pengembangan kompetensi berbasis SDGs transformatif. Penghargaan diberikan secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di halaman Gedung Negara Gerahadi. Menurut Wali Kota Maidi, capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi Kota Madiun, apalagi tahun ini untuk pertama kalinya mengikuti penilaian. Wali Kota pun berharap penghargaan ini menjadi pelecut semangat bagi dirinya dan jajaran di lingkup Pemkot Madiun untuk menjadi lebih baik lagi. Sementara itu, Gubernur Khofifah mengajak seluruh elemen lapisan masyarakat untuk mengembangkan 3 karakter, yakni inovasi, kolaborasi, dan inisiatif. Ketiga hal tersebut menjadi keharusan dalam semangat era saat ini.
Lebih lanjut, Gubernur mengungkapkan bahwa saat ini masyarakat menghadapi zaman yang tidak mudah. Setelah pemulihan dari pandemi COVID-19, dunia menghadapi ancaman krisis pangan, krisis energi, serta krisis keuangan. Bahkan berpotensi terjadi resesi dunia. Oleh karenanya dibutuhkan sosok game changer yang mampu mempertebal karakter inovasi, kolaborasi, dan inisiatif guna menghadapi tantangan dunia. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, menghimbau kepada seluruh warga Kota Madiun untuk menyambut dan menerima petugas BPS Kota Madiun dalam rangka pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau REKSOSEK. Salam Kota Pendekar. Ibu hamil dan anak stunting mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Madiun. Terbukti untuk mencegah stunting, gizi ibu hamil dicukupi oleh Pemkot Madiun. Tujuannya agar angka stunting di Kota Madiun berkurang. Sementara itu, komitmen mensukseskan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM tak hanya berhenti pada deklarasi semata. Wali Kota Maidi memaparkan strategi STBM di hadapan verifikator penilaian STBM dalam menerapkan 5 indikator tersebut. Lain lagi dengan pekerja sosial masyarakat atau PSM di Kota Madiun yang memiliki peran penting dalam membantu kinerja pemerintah Kota Madiun. Wali Kota Maidi memberi arahan agar para pekerja terus berbuat baik kepada sesama. Angka stunting di Kota Madiun sejatinya sudah di bawah prevalensi nasional. Kendati demikian, perang menekan stunting terus digelurakan di Kota Pendekar. Salah satunya melalui program Warung Stop Stunting atau WSS. Keberadaan Warung Stop Stunting tersebut akan semakin optimal ke depan. Pemerintah Kota Madiun setidaknya mengalokasikan 5,4 miliar rupiah untuk penanganan stunting tersebut. Dalam pengarahannya, Wali Kota menyampaikan tidak hanya anak stunting, ibu hamil juga akan diberikan perhatian khusus dan akan diberikan voucher untuk keduanya. Setidaknya ada 514 balita yang tercatat stunting, sedang ibu hamil ada 408 orang. Total ada 922 balita stunting dan ibu hamil. Voucher yang diberikan pun berbeda. Untuk balita akan mendapatkan voucher senilai Rp374.000 per minggu. Sedangkan ibu hamil mendapatkan voucher senilai Rp386.000 per bulannya. Besaran voucher sedikit berbeda mengingat ibu hamil membutuhkan asupan gizi yang lebih. Voucher tersebut nantinya dapat ditukar dengan bahan makanan di WSS. Rencananya akan ditempatkan di lapak UMKM kelurahan. Namun barang bahan makanan tersebut sudah ditentukan jenisnya, mulai beras, sayur, minyak, telur, daging, ikan, dan lain sebagainya. Selain itu, sasaran juga akan mendapatkan voucher makanan siap saji sebesar Rp36.000. Makanan tersebut sekaligus sebagai contoh menu yang sehat dari ahli gizi. Dan warung stop stunting ini, stunting kita ada 514. Ini semuanya walaupun ini ada inflasi, yang punya putra stunting ini semua kebutuhan makan, bergizi kita cukup semua. Itu vouchernya bisa ngambil sehingga dia tinggal konsentrasi untuk masak bergizi untuk membesarkan putra. Di samping itu juga ibu hamil. Ibu hamil sama, itu ibu hamil itu harus bahagia, harus senang, hanya mikir bahwa dia masak demi kandungan. Itu juga ada voucher. Jadi vouchernya ibu hamil itu kurang lebih ada 380 sekian. Nilainya berapa? Nilainya ada 380 sekian, itu satu hari, satu minggu ya. Habis itu saya kasih uang saku untuk belanja pada waktu mengambil voucher. Itu pun saya kasih makan yang bergizi hari itu, biar untuk contoh masak di rumah. Jadi kondisi-kondisi ini ada 920 antara stunting dan ibu hamil. Ini yang kita programkan sehingga
walaupun terjadi inflasi, tapi dia sudah tidak mikir itu lagi. Pikiran besar kan kesusahannya dia yang akan besarkan putranya dan lagi. Melalui berbagai program tersebut, angka stunting diharapkan semakin turun. Wali Kota menargetkan angka stunting turun 50%. Meskipun inflasi terjadi saat ini, namun ibu hamil atau ibu-ibu yang memiliki anak stunting tidak perlu khawatir. Mereka bisa tenang mengurus anak dan ibu hamil bisa berkonsentrasi dengan kehamilannya. Wali Kota menambahkan penukaran voucher ditargetkan bisa dimulai minggu depan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun kembali masuk dalam nominasi sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM Award tahun ini. Untuk itu, Wali Kota Madiun Meidi memberikan paparan penerapan STBM di Kota Pendekar kepada Dewan Juri secara virtual yang dilaksanakan di Gedung GCIO Senin 11 Oktober 2022. Wali Kota Madiun Meidi menjelaskan penyelesaian masalah saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan pembentukan karakter dari masyarakat. Karenanya, edukasi juga terus dilakukan agar masalah-masalah yang sudah diatasi tidak kembali terulang. Dalam paparannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini juga menyampaikan capaian Kota Madiun dalam 5 pilar STBM pada tahun 2021. Adapun pilar 1, yaitu stop buang air besar sembarangan, telah terpenuhi sebesar 100%. Kemudian pilar 2, yaitu cuci tangan pakai sabun tercapai 99,9%. Selanjutnya, pilar ketiga, yaitu mengolah makanan dan minuman dengan aman tercapai 99,9%. Lalu, pilar keempat, yakni pengelolaan sampah tercapai 99,6%. Dan pilar kelima, yaitu pengelolaan limbah cair yang aman tercapai 99,5%. Ini semuanya sinergi, artinya apa yang akan jadi masalah dan apa yang jadi masalah ini sinergi semuanya. Sinergi itu artinya ini masalah selesaikan, tetapi berikutnya jangan sampai ada masalah lagi. Bagaimana berikutnya tidak ada masalah lagi? Salah satunya karakter tadi, mulai dari perilaku, tinggal kalau ada masalah hari ini, contohnya masalah hari ini selesaikan buat jambanisasi sudah selesai, tapi kalau perilakunya tidak dirubah kan tidak bisa. Nah, pola inilah berkelanjutannya itu, di mana itu ada program, dan program itu hari ini sempurna, berikutnya harus lebih sempurna. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Dr. Denny Wuryani mengungkapkan bahwa secara umum Dewan Juri puas terhadap paparan dari Wali Kota Madiun. Karenanya, Denny berharap tahun ini Kota Madiun bisa menyabet gelar terbaik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pekerja Sosial Masyarakat atau PSM memiliki peran penting dalam pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan PSM semakin diperkuat di Kota Madiun. Setidaknya terdapat 79 pekerja sosial masyarakat baru untuk menambah personil yang sudah ada. Puluhan calon pekerja sosial masyarakat atau PSM tersebut mendapatkan bimbingan teknis sebelum akhirnya benar-benar terjun ke masyarakat. Wali Kota Madiun Maidi turut memberikan arahan dan masukan kepada calon pekerja sosial masyarakat ini di Gedung Diklat, Senin 10 Oktober. Wali Kota mengatakan umur semakin hari semakin habis. Sisa usia jangan dihabiskan untuk mengejar dunia saja, namun juga digunakan untuk berbuat baik kepada sesama. Oleh sebab itu, pekerja sosial masyarakat atau PSM merupakan kepanjangan tangan pemerintah daerah untuk menyentuh masyarakat paling rentan secara ekonomi. Mulai lansia, orang sebatang kara, dan lain sebagainya. Karena itu, PSM secara tidak langsung turut mengurai kesulitan masyarakat. Tak heran, keberadaannya cukup penting, dan tanpa PSM, pemerintah bakal kesulitan mencari dan menyalurkan berbagai bantuan. Wali Kota menambahkan, pemerintah Kota Madiun tidak hanya menambah petugas PSM untuk meningkatkan pelayanan, namun
juga tengah menyiapkan pondok lansia untuk menampung mereka yang membutuhkan. Harapannya, pelayanan bisa semakin optimal. Pondok lansia tersebut rencananya berada di Bumi Semendung, Kelurahan Klegen. Saat ini masih dalam proses pengurukan calon lahannya. Pembangunan pondok lansia direncanakan mulai tahun depan. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Penyandang disabilitas di Kota Madiun tak pernah luput dari pemerhatian pemerintah. Melalui Dinsos PP dan PA Kota Madiun menyalurkan bantuan program rehabilitasi sosial kepada penyandang tunadaksa. Kemudian pemirsa, sebagai bentuk antisipasi bencana kebakaran, petugas Satpol PP dan Damkar Kota Madiun melakukan pengecekan APAR di Pasar Besar Madiun. Selain itu, pada sektor peningkatan SDM, Pemkot Madiun melaksanakan bimbingan teknis di berbagai bidang melalui OPD terkait. Dinas Sosial Pemberdaya Perempuan dan Pemberdaya Anak atau Dinsos PP dan PA Kota Madiun menyalurkan bantuan melalui program rehabilitasi sosial kepada penyandang tunadaksa pada Kamis 13 Oktober 2022. Bantuan tersebut berupa 1 buah kaki palsu berukuran panjang. Diserahkan langsung oleh Kepala Dinsos PP dan PA kepada warga yang tinggal di Jalan Indragiri. Kepala Dinsos PP dan PA, Heri Suwartono, menuturkan Pemkot tidak hanya membangun fisik saja, tetapi pembangunan manusia khususnya disabilitas juga turut diperhatikan. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan di tahun ini pihaknya juga telah menyalurkan berbagai alat bantu kepada para penyandang disabilitas. Rinciannya, ada 8 alat bantu yang disalurkan, 2 kaki palsu, dan 6 kursi roda. Tidak sekedar memberikan saja, nantinya petugas dari produsen kaki palsu bakal terus melakukan kontrol kepada penerima bantuan hingga si penerima bisa mandiri menggunakan kaki palsu tersebut. Jadi ini adalah program rehabilitasi sosial untuk penyaluran alat bantu terhadap kaum disabilitas. Kita menggunakan anggaran murni di APBD dengan harga yang bervariasi. Tahun ini kita menyalurkan 2 kaki palsu ukuran panjang dan 6 kursi roda sesuai permintaan dari warga yang membutuhkan. Ya, ini adalah suatu program yang menyeluruh dari Pak Wali Kota. Artinya Kota Madiun itu tidak hanya membangun fisik gedung saja, tetapi pembangunan manusia khususnya kaum disabilitas juga diperhatikan. Saudara-saudara kita yang kurang beruntung, kita harapkan mereka bisa seperti saudara yang lain. Semisal mereka ada kecacatan disabilitas seperti ini, mereka tidak mampu untuk membeli, itu pemerintah kota bisa membantu untuk pengadaannya. Beberapa yang lain, ini kan tunadaksa, kita juga membantu untuk tongkat sensorik untuk tunanetra, kemudian alat bantu dengar, kemudian beberapa alat bantu yang lain. Sementara itu, terkait dengan syarat yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan alat bantu bagi penyandang disabilitas, Heri menjelaskan pemohon tinggal mengajukan surat pengantar yang menyatakan benar-benar membutuhkan dari kelurahan. Lalu pihak dinas akan melakukan survei. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Bencana kebakaran bisa berawal dari berbagai sumber. Peristiwa itu pun dapat terjadi sewaktu-waktu. Karenanya diperlukan langkah-langkah antisipasi agar dampaknya bisa diminimalisasi. Untuk itu, petugas Satpol PP dan Damkar Kota Madiun melaksanakan tugas pengecekan sarana-prasarana dalam mencegah kebakaran, seperti alat pemadam api ringan atau APAR, selang air, hingga jalur evakuasi di gedung besar. Salah satunya seperti di Pasar Besar Madiun, Senin 10 Oktober. Kasih Pemadam Kebakaran Satpol PP Damkar Kota Madiun, Anang Dwi Sulistianto mengatakan pengecekan ini rutin dilakukan, baik di gedung pemerintahan maupun di gedung swasta termasuk pasar. Menurut Anang, api sangat cepat merambat, apalagi dalam kondisi cuaca berangin.
Oleh karena itu, antisipasi dengan alat-alat khusus diperlukan agar tidak menyebabkan kerugian yang lebih besar. Hari ini sasaran kita di pasar-pasar, dalam arti pasar-pasar wilayah kota. Ini hari ini pertama pasar besar. Kita melihat sanpras sarana prasarana, kalau ada sewaktu-waktu kejadian kebakaran, kita sudah tahu pemetaan dari segi petugas, sudah tahu pemetaannya, dan juga dari segi petugas petugasnya pasar sendiri itu sudah tahu apa yang harus diambil kalau terjadi suatu kebakaran. Dari pantauan petugas, Pasar Besar Madiun telah memiliki apar dan sarpras pendukung yang cukup. Meski begitu, Anang menghimbau dilakukan pelatihan khusus bagi petugas pasar dan pedagang agar lebih bisa siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Tidak hanya pasar besar saja, ke depan petugas juga akan berkeliling ke seluruh pasar di Kota Madiun. Sementara itu, saat ditanya terkait potensi kebakaran di Kota Pendekar, Anang mengungkapkan bahwa bencana bisa datang kapan saja. Namun saat ini telah banyak dilakukan pelatihan penanggulangan kebencanaan, sehingga masalah bisa ditangani dengan lebih cepat. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Artinya, inspektorat itu punya kewenangan. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengoptimalan kinerja semakin gencar dilakukan pemerintah Kota Madiun. Kali ini pemanfaatan IT tersebut datang dari Inspektorat Kota Madiun dengan membangun aplikasi pembinaan dan pengawasan secara elektronik. Bimbingan teknis terkait pembangunan aplikasi bernama e-Nawasda pun dilakukan agar semakin maksimal ke depan. Wali Kota mengatakan, IT kita genggam, dunia kita kuasai. Karenanya kita harus mengikuti kemajuan dengan hal-hal seperti tersebut. Apalagi, Inspektorat merupakan garda terdepan pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang good and clean. Inspektorat merupakan tameng aparatur dari jeratan hukum melalui pengawasan yang dilakukan. Wali Kota menyebut, saat pengawasan inspektorat maksimal, potensi kesalahan aparatur juga semakin diminimalkan. Karenanya, peran inspektorat harus semakin optimal. Melalui pembangunan aplikasi tersebut, Wali Kota berharap peran serta tugas pokok dan fungsi inspektorat bisa semakin maksimal. Inspektorat memang tidak berkaitan langsung dengan masyarakat, namun saat inspektorat bagus, aparatur sipil juga baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat juga semakin maksimal. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM telah menjadi kepanjangan tangan Pemkot Madiun dalam penyebaran informasi kepada warga. Salah satunya melalui media sosial untuk menjangkau lebih banyak sasaran. Untuk terus meningkatkan kompetensi anggota KIM dalam mengelola media sosial, pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar pelatihan. Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Madiun, Juvitaro Saridewi mengatakan, kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Kartoharjo ini sekaligus untuk menyambut Anugerah KIM Berprestasi yang akan segera berlangsung. Anugerah KIM Berprestasi merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan Diskominfo untuk memberikan apresiasi kepada kader KIM yang secara aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat secara atraktif dan inovatif. Dalam pelatihan ini, panitia menyediakan 3 narasumber handal untuk menyampaikan materi tentang kepengurusan KIM, etika jurnalistik, dan pengelolaan konten media sosial yang menarik dan informatif. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Bekatul bukan hanya menjadi limbah, namun di tangan warga Jalan Jati Jajar Kota Madiun, bekatul bisa diolah menjadi kue brownies yang lezat. Penasaran bagaimana proses pembuatannya? Informasi tersebut akan kita rangkai dengan pembuatan batik tulis karya warga Kota Madiun.
Brownies, siapa yang tak kenal dengan kue yang satu ini? Beberapa tahun terakhir, kue ini tengah populer di Indonesia. Selain memiliki cita rasa yang manis dan legit, kue yang sering dijadikan makanan penutup ini juga tersedia beragam macam rasa. Brownies adalah kudapan yang dipanggang atau dikukus yang berbentuk persegi, datar, atau bar. Asalnya dari Amerika Serikat, berkembang di akhir abad ke-19 dan dipopulerkan di Amerika Serikat serta Kanada pada paruh pertama abad ke-20. Di Indonesia sendiri tidak diketahui pasti kapan kue brownies jadi populer. Yang pasti, saat ini berbagai ragam brownies tercipta di negara ini, layaknya sebuah kudapan khas Nusantara. Berbicara tentang beragam jenis brownies, di Kota Madiun ada satu brownies yang unik, yakni brownies bekatul. Di tangan Susi Kurniasari, brownies diciptakan bukan dari bahan dasar biasa. Pasalnya, brownies buatannya tak menggunakan bahan dasar tepung loh, melainkan dari bekatul. Yap, kalian gak salah dengar kok. Brownies buatan Ibu Susi memang terbuat dari bahan bekatul. Tapi, bukan bekatul untuk makan ayam ya, melainkan bekatul khusus yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Makanya, Ibu Susi memiliki ide untuk mengolah bekatul menjadi brownies yang lezat. Mungkin banyak di antara kalian yang masih awam ya dengan bekatul yang bisa diolah menjadi makanan, yang mana makanan tersebut bisa dikonsumsi manusia. Ya, daripada kita bertanya-tanya, mending kita langsung tanyakan aja langsung ya ke Bu Susi. Apa sih bedanya bekatul untuk pakan ayam dan bekatul yang bisa dikonsumsi manusia? Memang banyakkan orang itu kalau ingin pesan bekatul produk Gusti itu masih mikir ya Mbak. Kenapa? Apakah ini sama dengan pakan ayam? Sama, bekatul itu sama dengan pakan ayam. Tetapi ada bedanya. Bedanya di sini. Untuk bekatul yang kita gunakan di kue ini proses penyosohan yang kedua. Jadi bulir padi yang pertama itu sekamnya ya yang namanya dedak itu untuk pakan ayam. Ini proses penyaringan yang kedua dari kulit arinya padi itu terus dibagi dua, satunya menghasilkan butiran padi, yang satunya untuk bekatul ini. Jadi yang bekatul untuk kue kami benar-benar kulit ari yang halus yang bisa dimakan oleh manusia. Oh, jadi begitu sahabat, bedanya bekatul untuk pakan ayam dan bekatul yang bisa dikonsumsi manusia. Jadi, sekarang nggak perlu khawatir lagi buat mencicipi kuliner berbahan dasar bekatul. Dijamin aman dan kaya manfaat. Nah, sahabat Madiun Today, soal rasa dari brownies bekatul ini tidak jauh beda dengan brownies pada umumnya. Justru pada saat brownies ini masuk ke mulut, rasanya lembut, padat, dan tidak seperti brownies bekatul. Jadi memang seperti brownies pada umumnya. Jadi kalau untuk rasa bekatulnya benar-benar tidak kerasa sama sekali ya, alias ini rasanya sesuai ekspektasi kita ya, yaitu rasanya enak. Dan kalian wajib coba nih teman-teman. Kita cobain lagi ya. Nama saya Lili Widiawati, saya dari pengrajin batik tulis Kota Madiun dengan merek brand produk saya adalah WMH Batik.
13 tahun yang lalu, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan karya agung, budaya lisan, dan non-bendawi dari Indonesia. Nah, saat itu, tepatnya 2 Oktober 2009, batik menjadi salah satu dari 76 seni dan tradisi dari 27 negara yang diakui oleh UNESCO. Ya, seperti kita ketahui, motif yang ada di batik itu sangatlah beragam loh. Di antaranya ada motif hewan, manusia, geometris, dan motif lainnya. Dengan beragamnya corak dan juga motif inilah yang menjadikan ciri khas tersendiri untuk batik. Maka dari itu, tidak heran jika setiap daerah di Indonesia memiliki corak yang berbeda-beda. Seperti salah satunya di sini, di Kelurahan Winongo, Kota Madiun. Untuk corak dari khas dari WMH Batik sendiri, saya lebih ke arah sogan. Ciri khas saya adalah sogan-sogan, jadi pecelan di sogan, sejuta bunga juga sogan. Kebanyakan sogan. Untuk sogan itu batik yang sudah menjadi batik seperti ini nanti saya tembok lagi, dipopok, setelah itu diberi warna lagi akan jadi seperti ini. Saya lebih mengutamakan batik tulis karena batik tulis itu adalah handmade dan batik tulis juga merupakan salah satu warisan dari budaya negara kita. Saya wajib untuk melestarikan. Untuk setiap saya ada kelas, saya selalu memberikan pengertian bagaimana batik tulis, bagaimana batik cap, bagaimana batik printing. Jadi selayaknya saya sebagai pengrajin batik memberikan edukasi. Bu Lili, ini kan saya lagi pakai batik nih. Nah, saya boleh minta tolong nggak saya diajarin caranya batik gitu? Saya jadi penasaran soalnya. Boleh Mbak, dengan senang hati. Monggo yuk. Ini gini pakai ini gitu? Iya, ini dipegang dulu. Oh, dipegang dulu. Oke. Nah, ini nanti jenengan nyanting yang ini. Jadi diambil sedikit. Iya. Saya beri contoh dulu ya. Tilap seperti ini. Terus nanti digoreskan. Iya. Jadi nanti kalau malamnya kan sudah panas, kalau nyanting biar hasilnya bagus, ini nanti harus tembus kainnya dengan yang di belakang. Fungsinya nanti kalau diwarna nggak berobos. Ya, monggo. Saya coba ya Bu ya. Ya, monggo. Ini harus di. Ya, masukkan dulu. Pegangnya, nggih. Pegangnya gimana? Pegangnya seperti ini. Oke, pegangnya biar kencang. Ambil sedikit. Nggih. Segini? Nggih, dilap di sini. Langsung. Ini? Ya, seperti ini. Gini. Dilap. Ya. Baru dicantingkan. Oh, nanti lagi Bu. Nggak apa-apa. Dimasukkan. Nanti kalau seperti ini netes, kita bisa dibersihkan Mbak dengan nanti dengan air. Kalau dikasih air sudah merata, baru kita solder. Hasilnya bagus, jadi lebih cepat kerjanya untuk membersihkan. Tapi bisa ya Bu ya? Bisa. Nanti kainnya jadi putih lagi. Malamnya hilang. Kalau mencanting kayak gini, alat-alat apa aja Bu yang digunakan? Kalau mencanting seperti ini, untuk pinggirannya ini kita kasih kelowongan. Jadi kelowong yang dipegang jenengan tadi ini nomor kelowong. Oh, kelowong. Ya. Terus yang untuk isen-isen yang di dalam ini, itu kita pakai canting nomor 1. Oh, ini beda-beda Bu? Iya. Jadi kelowong sama cecek. Iya. Ya. Nanti kalau untuk nembok seperti ini ada lagi untuk canting nomor 4. Jadi lubangnya lebih agak besar. Untuk kerjanya lebih cepat. Ya, ini namanya tembok, di tembok. Kalau yang ini adalah kelowong. Iya.
Klowong. Dan yang ini adalah isen-isen. Seperti itu. Ternyata susah Ibu ya. Tidak ada kata susah kalau kita harus belajar lebih kita harus lebih rajin gitu. Kalau kita sering nyanting, alhamdulillah nanti hasilnya juga akan lebih bagus. Nah, udah tahu kan gimana proses susahnya buat batik? Yuk mulai sekarang kita bangga pakai batik. Mungkin bisa memberikan sedikit pesan dan nasihat kepada semua dari kalangan pencinta batik. Jadi dilestarikan batiknya, dipromokan batik tulisnya untuk kita, karena dari pemerintah sendiri sudah memperjuangkan bagaimana batik itu masuk ke UNESCO. Jadi kita harus wajib terus melestarikan, kita harus wajib mengenalkan, bahkan mengenakan, karena batik itu orang bilang batik tulis mahal. Ada yang premium, ada yang di bawahnya premium. Jadi tinggal kelasnya aja. Kalau ingin yang motifnya tidak terlalu rengket, tidak terlalu banyak, itu bisa nanti kita dengan harga yang di bawah standarnya batik tulis, seperti itu. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Kultur dan bahasa rentan terkikis oleh perkembangan zaman. Anak-anak generasi sekarang belum tentu memiliki fondasi bahasa dan kultur bahasa sekental bapak, ibu, atau kakek nenek mereka. Padahal bahasa dan tata krama merupakan bagian dari identitas mereka sebagai masyarakat asli Jawa. Keresahan itu menginspirasi para guru di SDN 1 Kartoharjo untuk menyusun buku pedoman bahasa Jawa berikut penerapan sopan santunnya. Buku tersebut diberi judul Unggah-ungguh Bahasa Jawi Babakan ing Sekolah, Omah lan Papan Umum. Tim penyusun buku tersebut beranggotakan 11 guru. Mereka antara lain Eva Diah Marlina, Tri Purwani, Wahyuning Dewi Safitri, Astika Miftahul Fauzia, serta ada Eni Herdiana, Herlin Purwaningsi, dan Yudo Ari Wibowo. Selain mereka juga ada Chandra Kurniawan, Daman, Suwiknyo, Rizka Diana Rahmawati. Eva Diah Marlina menjelaskan buku yang dia susun bersama dengan rekan-rekannya penggunaan bahasa Jawa. Berikut pemahaman mengenai tempat maupun situasi yang cocok. Sebelumnya, pihak sekolah rutin menggelar kegiatan Rabu Mendongeng yang umumnya menggunakan bahasa Jawa. Dari sinilah potret bahasa anak zaman sekarang diketahui para guru. Proses penyusunan buku membutuhkan waktu 3 bulan. Pendaftaran ISBN yang paling memakan waktu. Saat ini, pihak sekolah baru mencetak 10 eksemplar buku. Para guru berharap buku tersebut bisa menjadi pedoman anak dan orang tua dalam berbahasa Jawa secara baik dan benar. Buku ini tentang unggah-ungguh bahasa Jawi. Jadi unggah-ungguh itu adalah sopan santun dalam bahasa Jawa, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di tempat umum. Kenapa? Begini, ini sebenarnya berawal dari pembiasaan sekolah kami, yaitu Rabu Menulis, Rabu Mendongeng.
kami berinisiatif bahwa anak-anak sekarang itu sangat kecil yang menggunakan bahasa Jawa. Menggunakan bahasa Jawa pun bisanya basa ngoko. Dia tidak bisa membedakan ketika berbicara dengan teman, ketika berbicara dengan orang yang lebih dewasa, itu dibuat sama rata. Kemudian kami memiliki program itu di mana nanti anak-anak dikenalkan bagaimana berbahasa yang benar. Kemudian sebagai tindak lanjut dari Rabu Mendongeng tersebut, kami tuangkan dalam bentuk tulisan ini. Diharapkan nanti ini sebagai pedoman bagi anak-anak, bagi orang tua, bagaimana membelajarkan ketika di rumah itu seharusnya bagaimana, ketika di papan umum bagaimana. Kepala SDN 1 Kartoharjo, Sriyatun, mengatakan launching buku oleh para guru di sekolah digelar bertepatan dengan HUT ke-82 SDN 1 Kartoharjo. Selain meluncurkan buku, sekolah juga menggelar berbagai kegiatan seperti jalan sehat, bazar, serta panggung kreativitas siswa. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ajang pencarian bakat bernyanyi yang dilaksanakan Pemkot Madiun melalui kelurahan terus berlanjut. Hal ini seperti tampak pada kegiatan di Kelurahan Winongo Minggu 9 Oktober serta Kelurahan Nambangalor Selasa 11 Oktober 2022. Para peserta dari berbagai usia unjuk gigi dalam kemampuan bernyanyi. Wali Kota Madiun Maidi pun tampak hadir memberikan semangat bagi para peserta. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengatakan pemenang dari masing-masing kelurahan akan bertanding kembali untuk merebut gelar terbaik sekota Madiun. Wali Kota mengatakan upaya ini merupakan salah satu langkah intervensi berbasis lokal seperti diagungkan oleh Presiden Joko Widodo. Melalui kegiatan ini, diharapkan bakat-bakat terpendam dapat dikeluarkan hingga menjadi bintang baru di Kota Madiun. Untuk itu, Wali Kota menghimbau para peserta untuk menampilkan yang terbaik. Tidak hanya itu, Wali Kota pun ikut bernyanyi dengan para peserta, seperti yang terlihat saat prosesi penyerahan hadiah di Kelurahan Winongo, Senin 10 Oktober lalu. Seperti diketahui, lomba pencarian bakat ini akan berlangsung di seluruh kelurahan di Kota Madiun secara bertahap. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terlahir bintang-bintang baru di Kota Pendekar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ajang pencarian bakat akhirnya tiba di Kelurahan Pangongangan. Rabu 12 Oktober, 5 orang peserta kategori usia 19 hingga 49 tahun dan 9 peserta kategori lansia adu kebolehan menyanyi untuk merebut gelar juara. Dihadiri Wali Kota Madiun Maidi, para peserta membawakan satu lagu pilihan untuk selanjutnya dinilai oleh para dewan juri. Peserta terbaik tidak hanya mendapatkan hadiah, namun berhak melaju ke babak berikutnya, yakni ajang pencarian bakat tingkat kota. Menurut Wali Kota, ajang pencarian bakat merupakan wadah masyarakat guna menyalurkan potensinya, khususnya di bidang seni tarik suara. Tidak hanya itu, ajang pencarian bakat juga sebagai upaya dalam mencari bintang baru dari Kota Madiun. Dengan demikian, Kota Madiun tidak perlu lagi mengundang artis atau penyanyi dari luar daerah ketika ada acara. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Hani Fauziah bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.